Discover 3. Siapa Anda dan di mana posisi Anda berada? Pada dasarnya, CEO itu kan bertugas mengatur orang untuk menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan masalah melalui orang lain. Jika Anda menyelesaikan sendiri, itu namanya bukan manajemen. Menurut saya, yang namanya manajemen itu mengeksploitasi bawahan untuk bekerja dan mereka sadar itu, artinya, bukan mengeksploitasi dalam konotasi buruk, melainkan memaksimalkan potensi setiap karyawan untuk bekerja sebaik-baiknya. Lalu bagaimana cara beberapa orang dalam mengambil keputusan, sesuai dengan karakter mereka? Misalnya Anda seorang introvert. Seorang introvert pasti cara mengambil keputusannya sesuai dengan keinginannya sendiri, yang ia senangi. Dia tidak peduli dengan perkataan orang terhadap dirinya, yang penting dirinya senang menjalaninya, bukan dari people focus, people oriented, atau people person. Itu bukan kebiasaan orang introvert. Saya seorang introvert dan kebiasaan saya seperti itu, itulah mengapa saya tidak betah berlama-lama berdiri di depan panggung. Karena memang seperti itulah dorongan dari dalam diri saya, untuk mengetahui itu ada tesnya, sehingga Clark & Compas ini sering dipakai di beberapa corporate. Pasalnya, di dalam corporate ini penting untuk mengetahui kecocokan kerja setiap karyawan, pastikan bahwa setiap karyawan nyaman dan merasa cocok dengan pekerjaan yang mereka jalani. Karyawan yang bahagia dengan pekerjaannya merupakan karyawan yang produktif untuk perusahaannya. Itulah training Clark & Compas ini. Selain itu dalam Clark & Compas kita juga ada bagaimana menentukan sukses mereka. Misalnya, dia seorang negosiator atau dealmaker maka mau nggak mau ya posisi dia harus di situ. Misalkan dia seorang accounting ya posisi dia harus di situ. Jika kita sudah mengenal diri kita maka apa yang kita jalani itu tidak akan sia-sia, dan akan sesuai dengan posisi kita saat ini dalam bekerja atau dalam menentukan kesuksesan Anda. Setiap orang pasti bingung dalam memilih 4 hal ini, yaitu gaya hidup, keluarga, bisnis, dan investasi. Orang paling tidak bisa membedakan itu dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti ini, ketika Anda membeli iPhone, itu karena gaya hidup atau investasi? Kebanyakan orang pasti bingung menjawabnya. Ada yang bilang untuk investasi. Lalu pertanyaannya, jika untuk investasi, kenapa tidak membeli smartphone yang harganya 2 juta, daripada iPhone yang harganya mencapai 12 jutaan? Sedangkan, fungsi keduanya sama, untuk berkomunikasi. Karyawan yang bahagia dengan pekerjaannya merupakan karyawan yang produktif untuk perusahaannya. Pertanyaan kedua, jika Anda mempunyai anak berusia 7 tahun, kira-kira Anda akan menyekolahkannya di sekolah negeri atau di sekolah swasta tempat anak-anaknya para pejabat terkenal dan orang kaya? Tapi, biaya masuknya 100 juta, sedangkan di negeri tidak ada biaya masuknya, hanya uang bulanan saja. Kira-kira Anda akan memilih yang mana? Kalau saya akan menyekolahkan anak saya di sekolah tersebut meskipun uang masuknya hingga 100 juta, karena bagi saya, itu investasi, bukan gaya hidup. Dari situ saya bisa mendapatkan jaringan luas. Bukan? Karena di sekolah itu, terdapat anak-anaknya para pejabat dan anak saya teman sepermainannya. Jadi, menurut Anda menyekolahkan anak itu investasi, keluarga, atau gaya hidup, dan orang yang tidak bisa memilih? Saya beri 4 kuadran, yaitu, prasejahtera, sejahtera, makmur, dan kaya raya. Mereka yang tidak bisa mengelola ini, hidupnya akan terus prasejahtera, kusut terus hidupnya. Begitu Anda sudah bisa mengatur, baru naik ke tingkat sejahtera, lalu makmur, dan bisa kaya raya. Kemudian, ada masukan lain lagi yaitu untuk sukses. Kita ternyata akan efektif kalau berkelompok, sendiri tidak menghasilkan efek nuklir multiplier efek pada critical mass. Wah, kita bicara bisnis apa fisika? Ya, jadi. Bergabung dengan siapa kita akan sukses? Sukses seperti apa yang mempunyai efek nuklir itu? Seperti yang sudah disinggung di awal mengenai siapa diri Anda dan di mana posisi Anda. Saya yakin Anda pasti masih bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Sebenarnya saya ini orang yang bertipe apa, sih? Saya ini orang yang kayak gimana, sih? Atau, bahkan mungkin Anda masih ada yang bertanya-tanya mengenai apakah Anda seorang introvert ataukah ekstrovert. Penting bagi Anda untuk mengetahui siapa Anda dan di mana Anda berada. Ada 8 tipe karakter seseorang yang sudah saya jelaskan di awal. Ada orang introvert dan ekstrovert, juga ada orang intuitif dan sensori. Lalu, ada yang intuitif ekstrovert, sensori ekstrovert, sensori introvert, dan intuitif introvert. Kedelapannya memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Tetapi tidak ada yang lebih baik dari lainnya,
hanya tentang bagaimana Anda mengoptimalkan karakter diri Anda yang sesungguhnya setelah mengetahui siapa dan di mana posisi Anda. Saat Anda sudah mengetahui siapa diri Anda dan di mana CEO sukses Anda, ini bukan hanya berguna untuk diri Anda sendiri, melainkan bagi tim Anda atau organisasi Anda. Anda akan bertanya-tanya, kalau saya tipe orang yang seperti ini, kira-kira saya cocoknya bermitra dengan siapa? Misalnya, saya sangat intuitif, kreatif dan sistemik, saya harus bermitra dengan lawannya, sesuatu yang tidak bisa saya pegang, yaitu tipe people person, tipe data, tipe bumi, analitis, itu 180 derajat sangat berseberangan dan beda dengan saya. Mereka yang menutupi kekurangan saya, Lia, ketika Anda tahu posisi Anda pun akan tahu kira-kira siapa yang akan menjadi mitra Anda untuk menutupi kekurangan saya tersebut, itulah gunanya CEO sukses ini. Lalu, kecenderungan manusia kan, berkumpul sama sejenis, rupanya saya pun demikian, birds of the same feather flock together. Saya sadar ternyata terlalu sering berkumpul dengan orang sejenis sama-sama orang langit yang nggak jadi kenyataan, impian dan sistemnya nggak bergulir, lah. Wong nggak ada makhluk bumi yang mengerjakannya. Kalau kita tahu CEO sukses kita, dalam membangun sebuah tim atau organisasi bisnis pun dapat dengan mudah mengembangkannya, itu juga yang menjadi kunci sukses Microsoft hingga saat ini mereka menjadi besar. Microsoft besar bukan hanya karena sosok sang Bill Gates, tetapi ada beberapa orang di dalamnya yang mendukung Bill Gates dalam mengembangkan Microsoft. Bill Gates adalah seorang creator, berikutnya ada Steve Ballmer yang kini menjadi CEO Microsoft, dia adalah seorang supporter. Selanjutnya ada Paul Allen yang menjadi mitra mereka lainnya, dia adalah seorang akumulator, mereka bertiga memiliki sifat CEO sukses yang berseberangan, itulah yang membuat Microsoft bergulir cepat. Kini mari saya ajak Anda untuk mengetahui siapa Anda dan di mana Anda berada. Saya akan mengenalkan 8 tipe CEO sukses dengan detail kepada Anda serta bagaimana cara agar Anda bisa mengetahui karakter diri Anda. Namun, sebelum itu, Anda bisa isi kuesioner di bawah ini terlebih dulu, isi saja yang menurut Anda itu adalah diri Anda. Tidak usah terlalu banyak mikir, karena tidak ada jawaban yang salah.